Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Nizar Fasari dengan NIM 6211421007 dari Rombel A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebugaran jasmani dan setiap aspek-aspeknya. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke aspek-aspek kebugaran jasmani, saya akan mendefinisikan apa itu kebugaran jasmani. Jadi, pengertian dari kebugaran jasmani ialah kesanggupan atau kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap aktivitas fisik yang dilakukan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi, kebugaran jasmani berkaitan erat dengan aktivitas fisik yang sering kita lakukan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita sangat memerlukan kebugaran jasmani guna mencegah terpaparnya penyakit yang kadang mudah menyerang tubuh kita. Lalu ada tujuan dari kebugaran jasmani, yang adalah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kebugaran fisik kita guna melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga harus diimbangi dengan latihan yang maksimal serta dalam jangka waktu yang lama dan secara teratur. Selanjutnya, kita masuk ke aspek kebugaran jasmani yang pertama, yaitu adalah endurance atau daya tahan. Endurance adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami rasa lelah yang berlebihan. Endurance dalam olahraga dibagi dua, yaitu daya tahan umum atau general endurance, disebut juga dengan basic endurance, dan daya tahan spesial atau special endurance. Berikut adalah beberapa latihan untuk melatih endurance kita atau daya tahan kita. Latihan endurance atau daya tahan dapat berguna pada cabang olahraga atletik seperti lari 10 km atau lari maraton, karena dapat melatih sistem kerja jantung dan paru-paru kita agar kuat saat kita berlari. Latihan yang sederhana dari endurance bisa dengan lompat tali, plank, dan squat jump. Minimal lakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Kita lanjut ke aspek kebugaran jasmani yang kedua, yaitu strength atau kekuatan otot tubuh. Definisi istilah dari strength adalah kondisi fisik seseorang dalam berkegiatan yang mempergunakan otot untuk menerima beban pada saat beraktivitas. Berikut adalah contoh dari latihan strength atau kekuatan otot tubuh. Latihan strength dapat berguna pada cabang olahraga seperti berenang, sepak bola, dan lain-lainnya, karena dapat melatih otot pada tubuh kita seperti pada tangan, perut, dan kaki. Latihan yang sederhana dari strength bisa dengan melakukan pull up, push up, dan sit up. Minimal lakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Lanjut, aspek yang ketiga dari kebugaran jasmani ialah muscular power atau daya otot. Pengertian dari muscular power atau daya otot sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Berikut adalah beberapa contoh latihan dari muscular power atau daya otot. Latihan muscular power dapat berguna pada cabang olahraga atletik seperti lempar peluru dan lempar lebing, karena dapat melatih otot dengan intensitas yang tinggi. Selanjutnya adalah aspek kebugaran jasmani yang keempat, yaitu adalah agility atau kelincahan. Definisi dan konsep dari agility atau kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Berikut adalah contoh-contoh latihan agility atau kelincahan yang akan saya praktekkan berikut ini. Latihan agility atau latihan kelincahan dapat berguna pada cabang olahraga basket dan sepak bola, karena dapat melatih otot tubuh agar bisa lincah dan gesit. Latihan yang sederhana dari agility bisa dengan melakukan agility run dan lompat kelincahan. Minimal dilakukan 12 repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Kita lanjut ke aspek yang kelima dari kebugaran jasmani, yaitu adalah speed atau kecepatan. Definisi dan konsep dari kecepatan ialah Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis
secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berikut ini adalah contoh-contoh latihan speed yang akan saya peragakan. Latihan speed dapat berguna pada cabang atletik seperti lari sprint karena dapat melatih otot tubuh agar bisa cepat. Latihan yang sederhana dari speed bisa dengan melakukan back to back dan shuttle run. Minimal lakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Kita lanjut ke konsep latihan kebugaran jasmani yang keenam, yaitu flexibility atau fleksibilitas tubuh. Definisi dan konsep dari flexibility yaitu kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian. Berikut adalah contoh-contoh latihan dari flexibility atau fleksibilitas tubuh yang akan saya peragakan pada video berikut ini. Latihan flexibility dapat berguna pada cabang olahraga seperti senam lantai karena dapat melatih otot tubuh agar bisa lebih fleksibel dan lentur. Latihan yang sederhana dari flexibility bisa dengan melakukan hip flexor dan cium lutut. Minimal lakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, aspek latihan kebugaran jasmani yang ketujuh yaitu adalah coordination atau koordinasi tubuh. Berikut adalah definisi dari koordinasi. Koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah contoh-contoh latihan dari koordinasi yang akan saya peragakan pada video berikut ini. Latihan coordination dapat berguna pada cabang olahraga bola basket karena dapat melatih koordinasi antara mata dan tangan dan kaki. Latihan yang sederhana dari coordination bisa dengan melakukan lempar tangkap bola dan ABC running. Minimal lakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya adalah aspek latihan kebugaran jasmani yang ke-8 yaitu balance atau keseimbangan. Definisi dan konsep dari balance sendiri yaitu adalah salah satu komponen kebugaran jasmani yang bermakna keseimbangan. Keseimbangan atau balance merupakan kemampuan untuk mengontrol posisi tubuh pada saat diam atau statis dan saat bergerak atau dinamis. Berikut ini adalah beberapa contoh latihan dari balance atau keseimbangan yang akan saya peragakan pada video berikut ini. Latihan balance dapat berguna pada cabang olahraga senam lantai karena dapat melatih keseimbangan tubuh agar tidak jatuh. Latihan yang sederhana dari balance sendiri bisa dengan melakukan sekap pesawat dan berdiri dengan satu kaki. Minimal lakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya adalah aspek latihan dari kebugaran jasmani yang ke-9 yaitu adalah akurasi atau ketepatan. Pengertian dari akurasi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak tubuh terhadap suatu sasaran. Berikut ini adalah contoh-contoh dari latihan akurasi atau ketepatan yang akan saya peragakan pada video berikut ini. Latihan accuracy dapat berguna pada cabang olahraga memanah karena dapat melatih fokus kita pada target. Selanjutnya adalah konsep yang ke-10 dari kebugaran jasmani yaitu adalah reaksi atau reaction. Definisi dari reaction sendiri adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang ditangkap oleh indera. Berikut ini adalah beberapa contoh latihan dari reaction atau reaksi yang akan saya peragakan pada video berikut ini. Latihan reaction dapat berguna pada cabang olahraga seperti bola voli karena dapat melatih reaksi refleks kita.
Latihan yang sederhana dari reaksi bisa dengan melakukan latihan pada indera kita. Minimal dilakukan 12 kali repetisi dan 4 kali set agar dapat hasil yang lebih maksimal.